Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'alifatal kitab asy-syaikh al-allamah hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini permulaan kita bertemu dalam rangka kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kalau di dunia pesantren ngaji kitab ini berarti wis mulai rodok tenanan ngaji ini. Mulai rodok wis rodok tenanan sih mulai pisan. Artinya lebih serius untuk memperdalam ilmu agama. Arti dari kitab ini Bidayatul Hidayah artinya adalah permulaan petunjuk. Permulaan petunjuk. Ya namanya permulaan ya permulaan. Permulaan petunjuk. Kitab ini karya seorang ulama yang spektakuler, yakni Imam Ghazali. Jadi salah satu karya beliau. Salah satu karya beliau. Monggo dipun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman kang maha welas ing alam donya. Ar-Rahim kang maha asih ing alam akhirat. Ar-Rahman kang maha welas marang sekabehane makhluk. Ar-Rahim kang maha asih marang wong mukmin bloko. Ngoten nek maknani bismillah ngoten. Jadi nek maknani bismillah itu seperti itu. Jadi kalau kita buka tengene tafsir Ibnu Katsir, penjelasan bismillahirrahmanirrahim itu lebih dari 5 halaman. Bismillah tok niku lebih dari 5 halaman. Di antara lain, ini penjelasan paling sederhana. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman kang maha welas marang sekabehane makhluk. Ar-Rahim kang maha asih marang wong mukmin bloko. Jenengan dijak basa Jawa ngeten nggih paham nggih? Hati-hati. Hati-hati engko nek gak paham. Artinya Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih bagi semua makhluk. Ora peduli makhluk niku kebo sapi,
Ora peduli makhluk niku wong kafir, semua dirizkeni Gusti Allah. Diparingi rezeki Gusti Allah, semua. Ini sifat Rahman namanya. Ar-Rahim yang mengistimewakan orang-orang yang beriman saja. Di wong iman itu diistimewakan oleh Gusti Allah. Para jamaah, bila kita memohon kepada Allah melalui pintu Ar-Rahim, kita meminta kepada Allah melalui pintu Ar-Rahim yang mengistimewakan orang-orang mukmin saja, wis alamat ketolak, tidak akan diterima kita. Napa? Belum memenuhi syarat. Terus kula jenengan iki mendapatkan pengabulan doa, terkabulkannya doa itu rata-rata dari pintu Ar-Rahman, bukan dari pintu Ar-Rahim. Saged dipahami kalimat niki. Niki mulai rada mikir niki. Napa kok ngoten? Sebab kula jenengan niki mukmin kadang kala. Napa mukmin kadang kala? Ya kala-kala mukmin, kala-kala gak patek mukmin. Ngoten maksudnya nggih. Maka bila kita minta kepada Allah dari pintu Ar-Rahim, pintu yang istimewa, kesulitan. Buktine napa? Salat jamaah ya rutin, kadang berjamaah durung mulih ya wis ngrasani wong. Nggih mboten? Lah ngeten iki mukmin cap apa terusan. Nggih. Berarti kan sulit. Minta kepada Allah melalui pintu Ar-Rahim. Sulit itu. Nggih. Lah kita ini lebih banyak kemudahan melalui pintu Ar-Rahman. Sebab sifat Rahmane Gusti Allah niku wong kafir ya diparingi. Wong kafir ya dikei rezeki. Buktine wong kafir ya do urip kabeh ya iso mangan. Kan begitu. Nah, bon. Ar-Rahman kang maha welas ning alam donya, Ar-Rahim kang maha asih ing alam akhirat bloko. Napa bloko niku napa? Jare wong Jawa takoni bloko ora paham. Saja, bahasa Indonesiane saja. Yang maha pengasih di alam dunia, semua yang hidup di dunia mendapatkan kucuran sifat rahmanya Allah. Tetapi nanti di akhirat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Sing dilebokne swarga sing mendapatkan sifat rahime Gusti Allah. Dalam hadis qala Ibnu Mas'ud faman arada ayunjiyahu Allahu minaz zabaniyah falyakulha liyaj'alillahu bikulli harfin junnatun ay wiqayatun. Barang siapa yang menginginkan diselamatkan Allah dari malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah niku malaikat napa jenenge? Pelaksana tenggene neraka. Koordinator malaikat yang ngatur neraka itu namanya malaikat Malik. Pelaksanane jenenge malaikat zabaniyah. Niku pelaksana. Sing bagian nutuki wong, nyunyuki wong iku malaikat zabaniyah niki, Pak. Alayat asar jumlahnya ono 19. Barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari malaikat zabaniyah, fal yakulha, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alillahu bikulli harfin junnatun ay wiqayatun. Agar Allah menjadikan dari setiap huruf dari bismillahirrahmanirrahim itu junnatun aw wiqayatun, tameng atau benteng dari malaikat zabani. Jumlah huruf bismillah itu 19, sama dengan jumlah malaikat zabaniyah. Jadi biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Arep mlaku maca bismillah, arep turu maca bismillah, arep maem maca bismillah. Enak toh? Enak. Arep maem maca donga Allahumma barik lana. Arep turu maca donga napa? Bismikallahumma ahya bismika. Arep budal ning masjid maca donga napa? Wis gak harus iku lak mlebu masjid Allah maftahli. Nek arep budal ning masjid saka ngomah mlaku berjalan ning masjid. Napa? Niku dongane wong budal kerja.
Allahumma inni as'aluka bihaqqi mamsaya hadza wa bihaqqi sa'ilina ilaika dan seterusnya. Niku dungane wong berjalan menuju masjid. Wis jelas gak apale jenengan. Nggih. Wis maca bismillah wae. Lho ra penak lho nggih. Wis penak pokoke beragama niku penak penak nggih. Diantar bismillah ngoten mawon nggih. Lho nggih. Lah niki dalile. Agar setiap huruf dari bismillahirrahmanirrahim niku junnatun ay wiqayatun, menjadi tameng atau benteng dari api neraka, dari malaikat zabaniyah. Hadis yang lain, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaiton kama yadubu rasosi alan nar. Tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu meleleh seperti tembaga yang dibakar. Tembaga yang dibakar. Itu bismillahirrahmanirrahim. Tidak main-main. Ketika bismillah ini diturunkan oleh Allah dari ars ila sama'id dunya, niki semua mendung bergeser, tidak berani menghalangi jalan. Semua setan jin terlempar ketika ayat ini diturunkan, ketika bismillahirrahmanirrahim diturunkan. Semua makhluk berhenti, diam, tidak bergerak. Ini keutamaan bismillahirrahmanirrahim, tidak main-main, tidak main-main. Ketika Rasulullah itu mi'raj, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi sampai malaikat Jibril itu mengantarkan, tidak bisa melanjutkan. Itu Rasulullah melihat ada kubah berwarna putih. Kalau malaikat takon kepada malaikat Jibril kuwi apa? Panjenengan melebet mawon Kanjeng Nabi, sing saged melebet panjenengan. Lho piye carane wong gak ana lawange? Kuncine teng jenengan. Apa kuncune? Panjenengan wacake bismillahirrahmanirrahim. Begitu Rasulullah mendekat ke bangunan ini yang semuanya tembok, dibacakan bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah bisa masuk. Dari bangunan ini keluar 4 aliran air, 4 sungai dari bangunan ini menuju ke surga. Menuju ke surga. Dari bangunan ini di bawahnya keluar 4 aliran sungai menuju ke surga. Neng surga ana sing dadi Telaga Kausar. Ada yang menjadi bengawan sing airnya seperti madu, seperti susu dan lain sebagainya. Ternyata dari sini sumbernya. Begitu diperhatikan oleh Rasulullah, ternyata ada tulisan. Tulisan pertama bismi. Dari huruf mimnya itu keluar sumber air. Dari pilar yang kedua ada tulisan Allah, dari huruf haknya keluar sumber air. Dari pilar yang ketiga, dari huruf Ar-Rahman, huruf mimnya itu keluar sumber air. Dari pilar yang keempat, dari tulisan Ar-Rahim, huruf mimnya itu keluar sumber air yang mengalir sampai ke surga. Dari surga ada 2 aliran sungai yang menuju ke dunia. Akhirnya semuanya teraliri. Itu sumbernya bismillahirrahmanirrahim. Wis ra karu-karuan lah fadilah iki. Antara lain, panjenengan kok arep turu maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 diparingi slamet. Selamat saka napa? Saka setan, saka wong-wong sing menghendaki kejelekan. Panjenengan kok teng alas maca bismillahirrahmanirrahim ping 21, hewan-hewan buas itu tidak akan mendekat. Tuh. Praktek nih. Tuh, ilmu itu harus supaya tambah yakin. Enggak. Kok panjenengan menghadapi masalah dengan orang dolim, wong sing berbuat aniaya, arep budal diwacake bismillahirrahmanirrahim ping 50.
Orang zalim itu akan dijadikan asor. Apa asor? Hina. Nah, diwalik kali Gusti Allah. Kok panjenengan tulis Bismillahirrahmanirrahim 35 kali ditempel neng lawange omah, niki jin gak wani mlebu. Jin tidak berani masuk. Wis kathah lah, pun antara lain seperti itu. Pun kita lanjutkan. Qala dawu sapa asy-syaikhu syaikh al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-alamah kang banget alim. Rupane hujatul Islam wa barakatul anam lan berkahe makhluk. Abu Hamid bapake Hamid, Muhammad bin Muhammad asmane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qadasallahu mugi-mugi nucake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Imam Ghazali, wa nawarra lan mugi-mugi madangake dharihahu ing pekuburane Imam Ghazali. Amin. Pun niki diterangke iki. Kitab ini ditulis oleh ulama besar. Penulis menyebut asy-syaikh. Asy-syaikh itu orang tua atau yang dituakan. Terkadang wonge durung tua tapi dituakan, itu disebut asy-syaikh. Ada orang yang umurnya di atas 60 tahun, itu sebutannya asy-syaikh, mbah. Cara wong Jawa mbah, syekh niku maknane mbah. Ngoten nggih. Dadi bocah cilik sing durung iso mlaku, yang masih digendong, itu sebutannya tiflun. Mengko bocah cilik sing wis iso mlaku sampai umur 7 tahun tamyiz itu sebutannya sobiun. Tadi dewe-dewe sebutannya. Anak usia 7 tahun sampai balik, umur pinten balik nih? Balik ya sekitar 14 tahun lah ya. Itu sebutannya gulam. Nah diterjemah bahasa Indonesia artinya sama, anak-anak. Loh, angel tuh. Padahal beda-beda itu. Gulam. Nanti usia balik 14 tahun. Sampai dengan usia 40 tahun itu sebutannya syab atau fata, pemuda. Nah, ini riyen ono klub sepak bola jenenge As-Sabab, itu artinya pemuda. Jadi pemuda itu usia 14 sampai 40 tahun. Usia 40 tahun sampai 60 tahun itu sebutannya rojulun. Wong. Artinya rojulun itu wong. Dan durung umur 40 tahun durung disebut wong. Lah napa nek duduk wong? Pemuda. Nah, ketika usia 60 tahun ke atas itu sebutannya syaikhun, artinya mbah. Artinya mbah. Orang yang tua atau orang yang dituakan. Jangan titik-titik ben paham, nang Mekah ben gak bingung. Dadi ana wong niku sik enom ning dituakan, itu disebut syaikh. Lah Imam Ghazali itu meninggal usia 55 tahun. Wafatnya tasik 6, masih muda. Tapi karyanya sampai hari ini masih digunakan oleh para ulama sedunia. Saendunya itu menggunakan karyanya Imam Ghazali. Berarti orang yang produktif kan ngoten nggih. Orang yang kemanfaatannya luar biasa. Pertanyaan, lha kula jenengan sakniki umur pira? Apa kemanfaatan yang bisa dirasakan orang? Coba ini yang harus mulai kita renungkan ngoten nggih. Dari Imam Ghazali itu satu kitab ini saja. Karyanya kan banyak sekali. Yang paling terkenal itu Ihya Ulumuddin, gitu. Itu ulama sedunia mengkaji itu, mulai zaman dulu sampai hari ini. Ulama sedunia, tidak main-main. Jadi kemanfaatannya sepanjang zaman, walaupun umurnya cuma 55 tahun. Beliau ini ulama yang lahir di daerah Khurasan, itu wilayah Baghdad sekarang. Bapaknya bernama Muhammad. Jadi wong-wong mereka niku nek nggawe jeneng niku wis kisaran itu saja. Ahmad Muhammad.
Ahmad, Muhammad, terus ngono-ngono wae. Beliau bersaudara dua orang. Imam Ghazali itu bernama Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, buyutnya namanya Ahmad. Imam Ghazali punya kakak namanya Ahmad. Jadi Muhammad ini, Imam Ghazali namanya Muhammad. Punya kakak namanya Ahmad. Tadi bulet ngoten mau. Ini jenenge ngono-ngono mau. Asy-syaikh yang menjadi orang tua, al-imam yang menjadi pemimpin atau panutan. Imam itu adalah pemimpin atau panutan. Dengan sholat jamaah ono imami, mosok makmum gak manut imam, imamnya sujud makmumnya ngeyel, gak, aku tak ngadeg wae. Kan tidak mungkin nih. Arti imam itu pemimpin atau panutan. Al-alim yang menjadi ilmuwan, al-alamah yang menjadi tokohnya para ilmuwan. Niki nelangno tulisan niku lho. Nek teng mriku mboten enten keterangane. Jadi keterangane panjenengan simak tulisannya, panjenengan perhatikan keterangannya. Al-alim yang menjadi ilmuwan, al-alamah yang menjadi tokohnya para ilmuwan. Hujjatul Islam yang menjadi pembela agama Islam. Gelar al-hujjah ini tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan saya belum pernah mendengar menyematkan gelar hujjah selain kepada Imam Ghazali. Saya belum pernah mendengar. Al-hafid fi ilmil hadis itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis, hafal. Imam Bukhari menulis kitab hadis Sahih Bukhari itu hanya sekedar 10.800, tidak sampai 11.000. Hadis Sahih Bukhari itu tidak sampai 11.000. Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim itu tidak sampai 8.000. Tidak sampai. Dikumpul nih sekitar 19.000. Al-Hafid, orang yang mempunyai gelar Al-Hafid itu hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis. Pertanyaannya, jenengan hafal piro? Ngoten nggih? Ya Allah. Yang kita kaji hari Selasa, kitab Lubabul Hadis itu berisi 400 hadis. Penulisnya namanya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau bergelar Sultanul Arifin, rajanya orang makrifat. Beliau ini hafal 200.000 hadis. 2 kali lipatnya Al-Hafid. Orang yang bergelar Al-Hakim fi ilmil hadis itu orang yang hafal 300.000 hadis. Lah Imam Suyuti itu hampir 300.000. Belum 300.000 hadis yang beliau hafal. Adapun al-hujjah, orang yang bergelar al-hujjah itu beda lagi. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu hafal 1.500.000 hadis. Adapun orang yang bergelar al-hujjah yang disematkan kepada Imam Ghazali itu adalah orang yang hafal sebagian besar hadis. Berarti di atas 1.500.000 hadis. Jadi disebut al-hujjah, pembela agama, itu antara lain karena beliau hafal sebagian besar hadis. Pernah ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin selesai, kemudian dipermasalahkan oleh ulama-ulama di Khurasan. Saat ini dari Iran, dari Irak, sampai digugat Imam Ghazali itu oleh para ulama, digugat, disampaikan pada Sultan bahwa Imam Ghazali itu adalah orang yang pemalsu, menipu, menyantumkan hadis-hadis palsu, begitu. Akhirnya Imam Ghazali dicekel karo rojo nih, dilebok ke penjara.
sambil menunggu analisa yang dilakukan oleh tim ahli, ditahan Imam Ghazali ini supaya gak melayu. Begitu ditahan, rajane niki bengi turu ngimpi. Ngimpine niku raja ini dalam majelisnya Rasulullah. Ono Rasulullah, ono para sahabat, ada dia. Dalam majelis ini raja ini disidang oleh Rasulullah. Dalam mimpinya Sayyidina Umar itu oleh Rasulullah diperintah untuk mengoreksi isinya kitab Ihya Ulumuddin. Umar, correction Ihya Ulumuddin, bener apa ora? Dikoreksi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengatakan bahwa benar, ini sesuai dengan ajaran yang panjenengan berikan kepada kita. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk menghukum raja ini karena bersalah pada Imam Ghazali. Dicambuklah raja ini 10 kali, langsung ngelilir. Begitu ngelilir, punggungnya terdapat 10 bekas cambukan. Akhirnya sesuk isu budal dilepaskan Imam Ghazali. Nah, jadi ada banyak cerita tentang itu. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama lain tidak berhasil menemukan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tidak berhasil menemukan, pancen kalah pinter. Ulama liya niku sing dihafal 50.000 hadis, 20.000 hadis, sedangkan Imam Ghazali menghafal lebih dari 1,5 juta, sehingga Imam Ghazali dituduh memalsukan hadis. Akhirnya dipanggil oleh raja itu Imam Ghazali. Sampai niki nulis Ihya Ulumuddin ini bagaimana caranya untuk mengetahui ini hadis atau tidak? Untuk mengetahui ini hadis atau tidak. Imam Ghazali matur, setiap aku menulis, saya selalu berwudu, kemudian sholat. Setelah itu aku menulis. Selesai aku menulis, aku cium. Kalau tercium bau wangi, maka itu hadis. Bila aku mencium bau yang busuk, maka itu bukan hadis. Wis gak teko awake dhewe. Wis gak teko blas. Awake dhewe nulis wae kangelan apa meneh. Betul nggih? Nah, jadi inilah sehingga kitab karya beliau itu betul-betul fenomenal. Sampai hari ini itu wah luar biasa sudah. Wong nek ngaji Ihya itu wis dianggap golongan kiai khos sudah. Enggak main-main. Karena di situ begitu detail keterangan-keterangannya. Nah, jadi Imam Ghazali itu bergelar Al-Hujjah, pembela agama. Kenapa disebut pembela agama? Karena memang hafal sebagian besar ajaran Allah. Hafal sebagian besar. Jadi orang-orang yang bisa menghafal ajaran-ajaran Gusti Allah itu mereka adalah pembela-pembela agama. Selain itu, pada masa beliau itu terjadi khilaf yang begitu besar. Jadi zaman Imam Ghazali itu kelompok Mu'tazilah berkembang pesat. Orang-orang yang mengedepankan logika, itu berkembang pesat. Jadi ketika menafsirkan innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah itu duduk di ars, itu menurut pendapat mereka Gusti Allah ya tenguk-tenguk gitu. Tenguk-tenguk. Itu orang yang menggunakan logika berpikir sehingga menyamakan Allah dengan makhluk. Itu berkembang pesat. Berkembang pesat itu. Ana wong mukmin kok ngelakoni maksiat, sok ora manggon surga, ora manggon neraka. Lah manggon nang di bainahuma, di antara keduanya. Ini pendapat ini berkembang pesat zaman itu. Nah, turunan Mu'tazilah sekarang itu banyak berkembang. Turunan dari Mu'tazilah. Pada zaman Imam Ghazali juga berkembang kelompok Syiah Batiniyah. Kelompok yang mengembangkan metode spiritual murni. Spiritual murni. Nah, cara wong Jawa itu manunggaling kawula Gusti gitu. Kira-kira begitulah. Spiritual murni. Zaman Imam Ghazali itu pun berkembang pesat filsafat, sehingga beliau menulis kitab antara lain kitab karya beliau itu Al-Falasifah tentang filsafat. Jadi
Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam karena mampu membendung benturan antara filsafat barat dan filsafat timur. Pendekar filsafat Imam Ghazali itu. Sehingga para filosof barat pun mengakui, filosof timur pun mengakui. Nah, disebut Hujjatul Islam, pembela agama Islam. Wa barakatul anam, beliau adalah merupakan keberkahan bagi manusia. Karena kealiman beliau, karya-karya beliau membawa keberkahan bagi manusia. Manusia mendapatkan pencerahan karena keilmuan beliau. Ini gelar-gelar yang disematkan beliau di dalam kitab ini pun. Yakni Abu Hamid, Bapak Hamid. Jadi kalau orang-orang sana itu sering menyebut seperti itu. Abu Hamid artinya Bapak Hamid. Jadi Imam Ghazali itu punya anak namanya Hamid. Jadi seringkali orang-orang Timur Tengah itu kalau menyebut Abu Hamid berarti Bapak Hamid. Abu Ammar berarti Bapak Ammar. Jadi anaknya namanya Ammar. Abu Hamid Bapak Hamid, Muhammad bin Muhammad namanya Muhammad bin Muhammad, bapaknya juga Muhammad. Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bukan nama. Ghazal artinya tukang tenun. Tukang tenun. Jadi keluarga Imam Ghazali itu tukang tenun. Kampungnya Imam Ghazali itu terkenal para penenun, tukang tenun, sehingga disebut Al-Ghazali. Panjenengan kok punya pekerjaan tukang pandai besi. Napa pandai besi ini? Napa pandai besi ini napa? Wis pokoke mampu, ngoten lah cara dhisik empu nggih. Gawe pacul, gawe. Itu biasanya kalau orang Arab nyebutnya al-haddad. Haddad artinya besi. Jadi kalau ono wong gelarnya al-haddad berarti pekerjaannya pandai besi. Sampean kok duwe pekerjaan ngumpulnya barang rongsokan wesi-wesi. Oh, gelare al-haddad sampean. Kaitannya karo wesi. Loh begitu. Jadi kebiasaan orang Arab itu seperti itu. Jadi Al-Ghazal itu artinya penenun. Atusi kang bangsa tus itu baru nama kampungnya. Kampung, kecamatan atau kota itu Atus namanya. Jadi panjenengan kok lahir teng mriki terus menjadi tokoh di sini, engko disebut Arungkuti. Pasti begitu. Pasti begitu. Nggih. Mula nate jalan-jalan teng Maroko. Maroko niku nek saking Wonokramo niku ngulon terus nggih, pokoke aja leren-leren nggih. Nah, kalau ngaji rutin teng mriku niku masjid-masjid seperti kita nggih. Niku yang dikaji namanya kitab Sirajut Talibin. Sirajut Talibin itu sarahnya kitab Minhajul Abidin. Karya Imam Ghazali juga. Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali. Ulama sedunia menyarai kitab Minhajul Abidin itu tidak bisa. Nyarai itu menerangkan. Sarah itu artinya keterangan. Ulama sedunia tidak ada yang berani, tidak bisa. Tiba-tiba ada seorang ulama duweso omahe Kediri. Belum nggih? Itu menulis kitab namanya Sirajut Talibin ala Sarhi Minhajul Abidin. Sarahnya kitab Minhajul Abidin. Langsung ulama saka Kediri ini didatangi oleh guru besar dari Al-Azhar Mesir, diminta menjadi rektor di Al-Azhar tahun itu. Sekitar tahun 1930-an. Saking alimnya orang. Namanya Syekh Ihsan. Syekh Ihsan. Jadi nek teng Maroko ngaji rutin di masjid-masjid, kitab ini yang dibaca. Namanya kitab Sirajut Talibin. Sarahnya kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Terus nek arep mulai ngaji, kan mereka selalu baca Fatihah kepada penulis kitab, sama dengan kita ya. Wa khususon ila Syekh Ihsan Al-Jampisi. Wong Maroko itu saya tanya, hal arafta man Al-Jampisi?
apakah engkau tahu apa yang dimaksud Al-Jambisi? Mereka tidak tahu. Akhirnya saya terangkan, karena bukan orang Indonesia. Al-Jambisi itu adalah nama desa. Jadi Syekh Ihsan itu lahir di desa Jampes, Kediri. Nah, akhirnya nyebutnya, mereka menyebutnya Al-Jambisi. Bingung mereka. Oh, Al-Jambisi, pokok diunekno. Loh betul itu. Itu ulama besar itu. Jadi pernah 2 kali didatangi oleh mufti Mesir untuk diminta menjadi rektor Al-Azhar. Dan beliau tidak mau. Nah, itu menarik itu. Jadi banyak ulama-ulama kita itu yang diminta-minta begitu banyak sekali. Termasuk Syekh Soleh Darat Semarang. Wah, itu mah top lagi tuh. Luar biasa. Bon. Inilah sejarah singkat tentang Imam Ghazali. Kita lanjutkan. Nek ngaji subuh sampai jam pinten? Gak jam 10 ta. Modelnya kayak wong seneng ngaji lah. Alhamdulillah, tawis kabane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Haqqo hamdihi kelawan sak temen-temene pujian. Wassalatu utawi tambahi rahmat wassalamu lan rupa-rupa iku ala khairi khalqihi tetep ing tesih bagus-baguse makhluke Gusti Allah. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing tesih keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad mim ba'dihi saking sawise Nabi. Kemudian kita lanjutkan. Penulis mengawali dengan memuji kepada Allah haqqo hamdi dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu lan utawi tambahi rahmat wassalamu lan robo-robo. Ayo jare wong Jawa tak takoni, robo-robo niku napa? Robo-robo niku napa? Keselamatan. Untung iso jawab sampean nggih. Wassalatu wassalamu. Tambahnya sholawat, rahmat, wassalamu lan tambahi robo-robo. Robo-robo niku keselamatan. Ala khairi khalqihi, mudah-mudahan tetap dilimpahkan Allah kepada sebaik-baiknya makhluk. Siapa sebaik-baiknya makhluk? Muhammadin Nabi Muhammad. Wis ora ana makhluk sing luwih bagus kejaba Nabi Muhammad. Mboten wonten pun. Nek tengene kitab Sarai Bidayatul Hidayah, namanya kitab Maraqil Ubudiyah. Keterangan Bidayatul Hidayah itu ada kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Rasulullah itu khairi khalqihi, bagus-bagusnya makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Di antara kelebihan Rasulullah, nah kelebihan ini betul saged dihitung saking akeh. Di antara sifat khosois Rasulullah itu dinadamkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Nadam itu dilakukan mulai zaman dulu itu, mulai zaman sebelum zaman Rasulullah. Para ulama itu sering memberikan nasihat itu dengan dilakukan. Ngoten nggih. Dadi mboten mung wong Jawa. Wong Arab ya senengane nyanyi begitu nggih. Memang begitu. Di antaranya adalah lam yahtalim qattu tahamut telakon abadan. Di antaranya niku sifat-sifat khosois Rasulullah. Wa ma tasa'aba aslan fi madza zamani. Rasulullah itu tidak pernah angop. Napa angop? Ora tahu. Sampean kira-kira ya tahu angop nggih. Oh, alhamdulillah nek gak angop gubuk kabeh kok. Nek angop mesti giat-giat napa enak ngoten nggih. Min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Semua hewan ketika mendekat kepada Rasulullah, hewan itu menjadi tunduk. Kanjeng Nabi itu nek miyos ana macane lungguh. Ana gajah ya gajahe lungguh. Gajah duduk akhirnya kan ngoten nggih. Lho nggih. Semua hewan nggih. Niku nek mirsani Kanjeng Nabi duduk mereka. Menengadahkan kepala tidak ada yang berani. Itu sifat khosoisnya Rasulullah. Nah kalau jenengan ketemu nyamuk, nyamuknya kepingin nyokot.
Ketemu tawone kepingin ngentuk. Ketemu macane kepingin kerawuk. Iya, lek kula jenengan. Ya Rasulullah mboten. Itu sifat khosois. Wala yura isru baulin minhu fi alanin. Rasulullah itu tidak ada bekas buang kotoran. Tidak ada bekas buang kotoran. Itu Rasulullah. Nun sewu, Kanjeng Nabi nek meludah ngidu, niku para sahabat rebutan. Nampani ludahnya Rasulullah. Rebutan itu untuk dimakan. Jarang ada yang berhasil itu. Ya ora padha karo idune kula jenengan, ya belas ra padha. Wong Rasulullah niku keringete wangi. Keringete wangi. Nggih. Nah, kula jenengan. Lah bojone betah-betahno. Jadi Rasulullah niku nek meludah ngidu nih, belum sampai ke bumi, buminya buka. Ludahnya masuk, buminya nutup malih. Tidak pernah tampak bekas. Makanya digawe rebutan. Itu Rasulullah. Ojo nganti gak paham. Kula jenengan ini umatnya beliau. Nek kula jenengan ini nek paham tentang beliau, maka semakin senang, semakin cinta kepada beliau. Kanjeng Nabi nuwun sewu. Kanjeng Nabi nek pipis di tempat terbuka, ketika perang, tempat terbuka pipis. Air seninya itu ketika akan menyentuh bumi, ini buka dhisik. Ketika selesai, nutup lagi, tidak ada tampak. Rasulullah. Alek panjenengan. Disiram ae ambune sik. Gini betul. Tidak ada bandingnya itu sudah. Tidak pernah tampak kotoran. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Rasulullah itu bila memandang ke depan, yang belakang tampak. Bila Rasulullah memandang ke depan, yang belakang tampak. Kula nggih Pak, iya tapi nggih spion. Iya rapodo no karo Kanjeng Nabi kita. Nah, itu Rasulullah. Bahkan dalam nek panjenengan kulino maca dibak nika ana kalimat wasam yasma'u sariral qalam. Rasulullah itu mampu mendengarkan berengenge kolam ketika nulis takdir. Napa berengeng niku? Angel bahasa Indonesia niki. Ya berengeng lah, berengeng niku napa sih ismo berengeng. Rasulullah itu mampu mendengarkan guratan suara guratan kolam ketika menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Coba. Begitu Rasulullah itu seperti itu. Nah, bi khalfihi ka'ama min ru'matun sabatan. Rasulullah memandang ke depan, di belakang tetap tampak. Makanya Kanjeng Nabi perang niku gak tahu kalah. Pancen piye long ketok kabeh. Musuh nang ngarep ya ketok, musuh nang mburi ya ketok. Wala yura isru wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Di Rasulullah itu dzikir atau leren. Walaupun tidur hatinya tetap dzikir. Itu Rasulullah. Lah kula jenengan lisane muni astaghfirullahaladzim, atine eling utang. Berbalik semua. Itu Rasulullah. Jadi walaupun tidur hatinya tetap berzikir. Wala yaradilluhu fi syamsi dufatonin. Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Jadi Rasulullah itu nek miyos keluar dari rumah, terkena cahaya matahari tidak ada bayangannya. Kenapa kok begitu? Karena pancaran cahaya Rasulullah jauh lebih terang daripada matahari. Coba bayangkan. Panjenengan ngurupke lampu 100 watt jam 12 awan, sing tampak pancaran cahayanya matahari atau pancaran cahaya lampu? Matahari. Begitu. Kenapa begitu? Ya, asal muasal bahan baku penciptaan semua makhluk itu Nur Muhammad. Semua makhluk. Jadi Allah sebelum menciptakan semua makhluk itu yang diciptakan namanya Nur Muhammad, bahan baku. Kemudian Allah menciptakan dari Nur Muhammad itu kolam, lauh, ars, kursi, langit, bumi, surga, neraka, malaikat, matahari, bulan, bintang, kebu, sapi, tanduran, menungso, bahan bakunya Nur Muhammad. Maka matahari ketika bertemu dengan Rasulullah
pancaran cahayanya tetap kalah. Macan ketemu Rasulullah ya tetap kalah. Karena bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Hadis nih, pun. Katfahu qad ala taqauman idza jalasu. Nah, ini luar biasa. Kanjeng Nabi niku lek lelenggan duduk bersebelahan dengan orang yang pendek, beliau lebih tinggi sedikit. Bersebelahan dengan orang yang tinggi, tetap beliau lebih tinggi sedikit. Panjenengan bayangnya bingung ora? Bingung. Gitu. Sudah ini Rasulullah. Rasulullah kok pakai baju merah? Ada sahabat pakai baju merah. Warna merah bajunya Rasulullah tetap lebih cerah. Itu Rasulullah. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, niku dhuwur, tinggi sekali. Nek numpak unta, niku gak adek menek, langsung koyok numpak sepeda motor, nyengklak. Saking dhuwure wong. Jangan tahu numpak unta napa mboten? Nek teng Mekah niku lho nggih. Lak mesti gawe undak-undakan sampai 3 undak-undakan untane dilungguhno, nggih mboten? Nggih. Lho sik gawe undak-undakan niku untane sik dilungguhne nek kula jenengan. Sayyidina Abbas niku mboten, nyengklak ngono tok. Saking dhuwure wong niku nek lenggah jajar Kanjeng Nabi tetep kalah dhuwur. Tapi mboten nemen, selisih. Jajar karo wong sing ngendhek tetep dhuwur Kanjeng Nabi, tapi sedikit. Piye panjenengan nek mbayangne piye? Saged napa mboten? Wis gak teko. Wis itu di luar jangkauan logika kita. Itulah maka disebut khairul anam. Khairi khalqihi, sak bagus-baguse makhluk. Sing paling terkenal ganteng Nabi Yusuf, betul enggak? Tapi gantengnya Nabi Yusuf itu membuat orang terlena. Sehingga seorang perempuan, siapa jenenge niku? Sampai nek urusan wong wedok apal sana. Sehingga ketika Zulaikha itu sedang mengiris buah apel, Nabi Yusuf melintas, tercengang sampai melukai dirinya. Terus betul. Saking gantengnya Nabi Yusuf sampai melukai dirinya, menjadikan lupa daratan, kan begitu. Niku Nabi Yusuf. Nek Kanjeng Nabi, Nabi kita, namanya bahan baku semua makhluk, ya tetap kalah ganteng karo Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Muhammad itu tidak menjadikan fitnah, tidak menjadikan bahaya. Nabi Yusuf menjadikan orang lupa diri. Nabi Muhammad boten. Tidak pernah ada sahabat yang mampu memandang wajah Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Isoi mau ngelirik. Ngelirik tok isoi. Ngelirik ndingluk meleh. Ngelirik ndingluk meleh. Satu pun tidak ada yang bisa. Sedaya tiang niku nek mirsani wajah Rasulullah sumpeke ilang. Ngelirik ketok wajah Rasulullah sumpeke ilang. Aku lho jenengan gak sumpek gak apa ndelok wajah sampean dadi sumpek lho. Kok piye kok kewalik kabeh ya Allah. Itu Rasulullah. Luar biasa. Sampai wonten wong kafir Quraisy. Ya mbak ini wis tuwa, rambutnya wis putih, kulitnya sudah keriput, gak payu-payu rabi, pancen elek, wong elek. Niku saben dina nderek kumpulan Kanjeng Nabi. Teng daleme para sahabat rawuh, melok ngewangi resik-resik. Padahal wong kafir Quraisy ini. Tujuannya mung situk, golek rontokane jenggote Kanjeng Nabi. Karena beliau orang kafir Quraisy ini pernah mendengar rambutnya Kanjeng Nabi itu banyak yang hasil lah ketika membawa rambutnya Rasulullah. Setelah beberapa minggu ternyata oleh rontokan jenggote Rasulullah. Sawan dibawa pulang, banyu digaya adus. Sedina rong dina, seminggu rong minggu rambutnya sing putih balik ireng meneh. Wajahnya sing mulai keriput menjadi kencang lagi. Wah niki produk skincare kalah kabeh pokoknya. Tidak lama berselang akhirnya nikah, payuran. Coba panjenengan bayangke, niki wong kafir Quraisy percaya karo Kanjeng Nabi. Percaya karo keberkahan rambutnya Rasul, wong kafir Quraisy karena membuktikan
Kok zaman sakniki ana wong muslim ngakune umate Kanjeng Nabi, karo rambute Kanjeng Nabi wae gak percaya. Apa meneh karo coba di mana logikanya? Niki sing kafir Quraisy wae percaya. Ya akhirnya balik mlebu Islam. Duh, coba, ini makanya disebut khairi khalqihi, bagus-bagusnya makhluk. Nah, pun setelah memuji kepada Allah, berkirim sholawat dan salam kepada bagus-bagusnya ciptaane Allah, yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, pun berhubung wis amma ba'du sampai sak mungkin mawon ngajine, ngoten nggih. Ngaji niku nek akeh-akeh mboten apik. Nggih. Napa kok mboten apik? Engko sampean mulih ngrasani aku. Lah wis bel wis pas berarti. Para jamaah sampai sini dulu. Insya Allah mboten ada pertanyaan nggih karena masih mukadimah. Lho sik ana sing takon wae monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan mengenai Bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan yang Ustaz baru pada saat Selasa malam, tapi terkait dengan sekali. Bunyinya begini Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wa ala niscaya para manusia tidak dapat mengunjungi kamu semua sebab hal itu tidak diharapkan. Dan nomor berikutnya hampir sama, jadi duduk dan berdiri. Iya, berdiri. Yang saya tanyakan begini, itu pada saat kamu berdiri, kemudian pada saat kamu duduk, itu maksudnya berdiri sama duduk dan nggih. Jadi maksud dari dua hadis itu, kalau kita berkumpul dengan orang banyak, kita datang dan duduk baca sekali. Kita mau pergi, berdiri, baca sekali. Maka niscaya orang-orang yang hadir di majelis itu akan ditahan oleh malaikat untuk yagtabuka, ngerasani kita, menggunjing kita. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita dalam satu majelis, kita datang, duduk, baca sekali, berdiri mau pulang, baca sekali. Begitu caranya. Iya. Boleh, monggo. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan adzan, jadi kalau mendengar adzan kita memang diperintahkan untuk menjawab. Perintah menjawab adzan ini hukumnya wajib atau sunnah? Sing temen wajib napa sunnah? Ah enak ya napa pun enak ya.
Jadi bila kita mendengarkan adzan, maka kita disunahkan menjawab adzan. Walaupun sunnah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sebab dalam hadis disebutkan, barang siapa yang diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan, waktu luang, nih, kemudian tidak menjawab adzan, maka sholatnya tidak akan sempurna. Sholatnya tidak akan sempurna. Hadis yang lain menyebutkan bahwa dia akan tertahan ketika orang-orang sujud kelak di hari kiamat, dia tidak akan mampu untuk sujud. Itu orang-orang yang tidak menjawab adzan. Bagaimana dengan keadaan orang yang menjawab adzan itu nanti ketika yang tidak menjawab adzan, orang itu nanti mati tanpa bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saya belum pernah tahu hadisnya. Saya belum pernah tahu. Saya enggak mengatakan tidak ada karena hadisnya banyak nih. Saya belum pernah tahu hadisnya. Tapi insya Allah tidak begitu. Insya Allah tidak begitu. Nah, jadi kalau orang yang tidak menjawab adzan maka sholatnya tidak sempurna, ada hadisnya. Orang yang tidak menjawab adzan akan tertahan untuk sujud ketika nanti di hari kiamat, ada hadisnya. Begitu nih. Nah, kalau yang panjenengan atur kiwau saya belum pernah tahu hadisnya. Tapi insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Begitu ya. Karena hukum adzan itu sunnah muakkadah, tidak sampai pada hukum yang wajib menjawab adzan. Begitu. Ampun nggih? Nggih. Pun sing arep kerja ndang kerja, sing arep sarapan ndang sarapan. Nggih. Pun ngoten riyen para jamaah, mudah-mudahan ngapunten. Ini saya mohon maaf sekali. Jadi ini pembukaan Rebo ini. Saya itu naik bulan Rajab biasanya umroh. Harusnya saya berangkat tanggal 25. Ternyata diajukan tanggal 18. Jadi Rebo ini pertama dan insya Allah Rebo depan libur. Insya Allah nanti naik kula pun rawuh kita lanjutkan lagi. Karena pergeseran. Harusnya saya berangkat tanggal 25 ternyata diajukan tanggal nyuwun pangestune mugi-mugi kula dan rombongan diberikan keselamatan, kemudahan ibadah yang mabrur. Muga-muga jenengan ndang ketularan nggih. Katen mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.